Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hai guys, hai sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah, ini kami lagi jalan-jalan di Batam, di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, ikon di Batam. Bagi saudara-saudara yang nanti ada tamasya ke Batam, bisa singgah kemari. Kalau bisa pernah bersujud di masjid ini, dan bagaimana niat untuk belajar memakmurkan, menghidupkan masjid seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi alhamdulillah, Jemaah Rahmatullah SWT. Nah, ini tempatnya. Alhamdulillah. Nanti kita akan coba masuk ke dalam. Jemaah Rahmatullah SWT. Jadi Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah ini diresmikan pada hari Jumat tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah atau 20 September 2019 Masehi oleh Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi. Sekarang kita menuju ke dalam. Jemaah dirahmati sementara. Hah? Ya, dapat. Inilah Jemaah Rahmatullah SWT, Masjid Sultan Mahmud. Alhamdulillah sangat besar Jemaah Rahmatullah SWT. InsyaAllah kita ambil wudhu dulu Jemaah Rahmatullah SWT. Kemudian kita mulai tausiah InsyaAllah. Jemaah Rahmatullah SWT. Inilah Masjid Sultan Mahmud
Riyayat Shah. Nah, ini kami sudah masuk di ruangan dalam, ruangan utama. Masya Allah, indah jemaah Rahmatul Subhanallah. Imam. Ujung sana tempat Al-Quran, dan sana tempat Al-Quran juga. Kita mulai ke sana jemaah Rahmatul Subhanallah. Ini semua Al-Quran. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Qala ijan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah Rahmatul Subhanallah. Ya, hari ini kita bikin konten sambil jalan-jalan. Alhamdulillah, kita hari ini jalan-jalan di Masjid Sultan Mahmud di Batam. Jadi jemaah Rahmatul Subhanallah, memang bagaimana kita niat kemanapun kita berada untuk selalu sempatkan kita ini untuk sujud di masjid di kota itu. Dan saya niatlah nih kemana-mana, ke Malaysia, ke Singapura, ya, ke Jawa Timur, kemarin ke Magetan, ke Pulau Midai, Natuna, pernah juga ke daerah Ponorogo pernah. Jadi selalu untuk niat makmurkan rumahnya Allah SWT. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, kata Allah, itulah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hanyalah, kata Allah, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah
itulah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maknanya jemaah rahmatul Allah, kalau kita laki-laki nggak sholat berjamaah ke masjid, nggak makmurkan masjid, maknanya kita bukan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, itu jemaah rahmatul Allah. Jadi itu yang bisa menjawab hati kita lah. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala dan hati kita. Jemaah rahmatul Allah, konten kita hari ini tausiah yang berjudul tentang apa-apa yang digunakan untuk agamanya Allah SWT, Allah SWT akan muliakan. Apa-apa yang digunakan untuk agamanya Allah SWT, Allah SWT akan muliakan. Iman rahmatullah SWT, apapun dia, kalau digunakan untuk agamanya Allah, Allah SWT akan muliakan. Contoh jemaah rahmatullah SWT, ini Al-Quran. Al-Quran, kertas jemaah rahmatullah SWT. Tapi kertas yang digunakan untuk agamanya Allah SWT dijadikan Al-Quran, maka Allah akan muliakan. Setiap orang baca Al-Quran, dia mesti wuduk dulu. Setelah dibaca, diletakkan, nggak boleh diletakkan di lantai, diletakkan di tempat yang tinggi, dimuliakan. Setelah dibaca, dicium lagi. Tapi ada kertas yang digunakan bukan untuk agamanya Allah. Maaf kata, digunakan untuk koran. Setelah dipakai, dibaca jemaah rahmatullah SWT, maka mungkin kadang-kadang dibikin untuk ngelap tai ayam, kadang-kadang untuk bungkus belacan, kadang-kadang untuk bungkus ikan asin. Setelah itu dibuang, dibakar. Begitu juga jemaah rahmatullah SWT, karpet. Ada karpet di tempat hotel-hotel sana, ya kan? Di tempat istana-istana sana. Kalau karpetnya jemaah rahmatullah SWT, walaupun mahal, ya, walaupun cantik, tetapi tidak digunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak muliakan. Seperti karpet di hotel-hotel sana, di istana-istana sana. Untuk memijaknya orang jemaah rahmatullah subhanahu wa taala tak perlu lepas sepatu, tak perlu lepas sendal. Kadang-kadang sepatunya habis pijak tai ayam, sendalnya habis pijak tai ayam. Setelah itu pijak karpet hotel tadi. Tetapi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, ada karpet yang digunakan untuk agamanya Allah subhanahu wa taala, diletakkan di masjid-masjid. Walaupun harganya tidak mahal, walaupun sederhana jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, tetapi karena digunakan untuk agamanya Allah subhanahu wa taala, orang tidak boleh sembarangan pijak karpet itu jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Maka dia mesti wuduk dulu, dilepas sepatunya ataupun sendalnya dilepas, baru jemaah rahmatullah subhanahu wa taala boleh pijak karpet itu. Kalau kakinya kotor, ya kan, apalagi dia pakai sendal, nggak boleh pijak karpet itu. Karena apa jemaah rahmatullah subhanahu wa taala? Karena karpet tadi digunakan untuk agamanya Allah subhanahu wa taala. Begitu juga hewan jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Pada hari kiamat ini, hewan nanti setelah dikisos jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, maka dia akan Allah subhanahu wa taala jadikan tanah. Tetapi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, ada beberapa hewan ini yang Allah subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala. Di antaranya semut di zaman Nabi Sulaiman. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana semut ini risau kepada kaumnya, kepada teman-temannya. Wahai teman-temanku, cepatlah kalian masuk ke dalam lubang kalian, karena sebentar lagi tentara Nabi Sulaiman akan lewat. Risau dia. Risau untuk keselamatan teman-temannya yang lain. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, semut ini nanti Allah subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa taala.
Begitu juga burung hudhud di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Asbab burung hudhud yang risau kepada satu kerajaan yang menyembah matahari, kerajaan Ratu Balkis. Asbab kerisauan burung hudhud ini, dia menyampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ada satu negeri yang menyembah matahari. Sebab itu Nabi Sulaiman dakwah kepada negeri yang menyembah matahari itu. Akhirnya mereka masuk ke dalam agamanya Allah SWT. Akhirnya burung hudhud ini pun Allah SWT masukkan ke dalam surga. Bahkan jemaah rahmatullah SWT, satu hewan anjing jemaah rahmatullah SWT, karena mengikut 7 orang pemuda yang menyelamatkan imannya, Allah gunakan anjing ini untuk agamanya Allah SWT. Mengikut 7 orang pemuda yang menyelamatkan imannya, akhirnya anjing pun Allah SWT masukkan ke dalam surganya. Apalagi kita manusia ini jemaah rahmatullah SWT. Allah ceritakan dalam Al-Quran satu orang hamba Allah dalam surat Yasin yang bernama Habib An-Najjar. Asbab dia risau saja kepada kaumnya, yang mana ada 3 orang di zaman Nabi Isa alaihissalam yang dakwah kepada kaum Nabi Isa alaihissalam untuk menyembah kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satu kampung tidak mau jemaah rahmatullah SWT. Kemudian Habib An-Najjar, dia sebagai dalil memberitahukan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah mereka yang mereka tidak meminta upah. Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Yasin. Akhirnya kaumnya pun tidak mau, mereka membantah. Akhirnya mereka membunuh Habib An-Najjar. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana Habib An-Najjar katakan, andaikan kaumku mengetahui apa keadaanku sekarang. Setelah dia mati jemaah rahmatullah SWT, Allah tempatkan dia di tempat yang sangat mulia. Asbab dakwah. Ya. Begitu juga kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita ini jemaah rahmatullah SWT umat ibadah, kita adalah umat dakwah. Jadi kita umat Rasulullah SAW bukanlah umat ibadah saja. Kalau kita andalkan ibadah kita ini, nggak ada apa-apanya kita dengan umat Nabi Musa alaihissalam yang beribadah 350 tahun, 450 tahun, bahkan tak pernah buat maksiat. Ibadah kita ini sedikit jemaah rahmatullah SWT. Maka apa mulianya umat akhir zaman ini? Asbab dakwah. Bagaimana kita niatkan jemaah rahmatullah SWT? Apa yang ada dalam diri kita, harta kita, masa kita, diri kita, keluarga kita, apa yang ada pada diri kita, mobil kita, motor kita, rumah kita, kita gunakan untuk agamanya Allah SWT. Niatkan untuk agamanya Allah SWT. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta diri dan masa orang beriman ini Allah Subhanahu wa taala ganti dengan jannahnya. Jadi harta kita, diri kita, masa kita ini bukan milik kita, tetapi titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan jannahnya jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, tinggal kita pikirkan mana jalan yang kita pilih. Satu, langkah menuju kepada kebahagiaan yang selama-lamanya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi, langkah menuju kesengsaraan selama-lamanya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, harta kita kalau tidak kita habiskan untuk agama, habis juga. Tetapi habis untuk perkara bukan agama. Masa kita kalau tidak dihabiskan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, habis juga.
tetapi habis untuk perkara yang sia-sia, bukan perkaranya agamanya Allah SWT. Diri kita, ya, kalau kita tidak gunakan untuk agamanya Allah SWT, maka habis juga untuk perkara bukan agamanya Allah SWT yang sia-sia. Jadi jemaah rahmatullah SWT, marilah kita berpikir, niatkan bahwa diri kita, harta kita, masa kita, keluarga kita, kita gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita ini berkah jemaah rahmatullah SWT. Kita perbaiki lagi niat kita ini, semuanya untuk agamanya Allah SWT. Mungkin itu saja jemaah rahmatullah SWT. Di lain waktu kita ketemu lagi, mungkin di tempat lain. Sekalian saya pun sambil menunjukkan ikon-ikon kecantikan apa-apa yang ada di Batam ini. Niat kita ini untuk melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir sesaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada ibadah sholat sunat 60 tahun. Berpikir. Maka kita gunakan pikir kita, harta kita, diri kita, masa kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jemaah rahmatullah SWT, ruangan dalamnya seperti ini jemaah rahmatullah SWT. Sangat besar masjidnya jemaah rahmatullah SWT.